menit, ada 30 menit, ada film 1 jam, tapi ini durasi dalam cerita itu. Saya pernah nonton film di mana kisah 2 jam duduk di meja makan. Filmnya tentang kisah 2 jam di meja makan, obrolan. Berarti durasi filmnya 2 jam. Orang menunggu, ada tamu datang, dialog, muter-muter, tapi membahas satu masalah. Itu kisah 2 jam di meja makan. Filmnya ya 2 jam. Kira-kira di sini ada yang mau tanya dulu tentang setting. Jadi skenario itu tetap harus ada latarnya. Dalam skenario harus ada periodenya, durasinya, lokasinya. Jadi kalau ditanya produser, ceritamu menggambarkan periode kapan? Nggak bisa jawab teman-teman. Ceritamu nanti settingnya mau di mana, lokasinya? Teman-teman bisa jawab. Ini settingnya di sebuah pedesaan, di pinggir danau, atau ini settingnya di sebuah tempat pelelangan ikan, di mana tiap hari nelayan dan pedagang semua berkumpul di situ, atau ini settingnya di tempat pembuangan akhir, atau ini settingnya dimanapun. Nah, monggo teman-teman, skenario harus ada periode, durasi, dan lokasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Begini Mas Tatang, karena kurang beberapa iya, kita coba jelas ya. Begini Mas Tatang, trik and tips buat anak-anakku yang tersayang ini. Kira-kira untuk awal mereka next menulis tulisan mereka sampai eksekusi seperti apa? Oke. Salah satu syarat untuk menjadi penulis adalah terus menulis dan membaca. Kalau bisa membaca tentang cerita-cerita fiksi, teman-teman harus suka membaca cerpen, teman-teman harus suka membaca novel. Dimakan aja semuanya, itu novel, cerpen. Oke lah, kalau memang aku sukanya cerpen yang religi, yang apa yang penting baca cerpen dan novel. Jadi membaca itu memperkaya khasanah literasi teman-teman. Bagaimana akhirnya memilih diksi, bagaimana akhirnya menggambarkan karakter. Karena di tiap cerpen dan novel itu pasti ada latar, ada karakter, ada konflik. Berikutnya, teman-teman juga harus berlatih menulis. Menulis itu awalnya ya mungkin tidak langsung menulis skenario Mas Bunda, tapi menulis sinopsis aja. Menulis sinopsis 1 halaman. Idealnya di dalam sinopsis itu berarti ada karakternya, ada keinginannya, ada halangannya, dan ada akhirnya. Nah, kuncinya 2 itu saya pikir, membaca dan menulis. Membaca itu tidak membaca maksudnya mata pelajaran umum ya, tapi membaca karya-karya fiksi. Oke ya, jadi membaca dan menulis. Kalau kalian ingin bisa membaca, berarti menulislah. Kalau kamu ingin menulis, membaca. Karena dengan membaca kita akan kaya literasi, akan kaya diksi dan sebagainya. Satu pertanyaan Mas Tatang, pengalaman seperti apa semuanya ketika Mas Tatang itu tulisannya di bagian? Ya, nah ini saya mau cerita pengalaman. Teman-teman pasti kenal namanya Pak Haji Deddy Miswar. Deddy Miswar itu yang bikin acara di SCTV, Kiamat Sudah Dekat, dan banyak lagi film-filmnya Deddy Miswar yang suatu ketika saya dikenalkan oleh teman saya bahwa intinya Pak Haji Deddy Miswar di PH-nya di Jakarta sedang butuh banyak cerita. Teman saya menghubungi saya, teman saya di Jakarta menghubungi saya, "Tam, ini kamu punya cerita, nggak punya sinopsis ya?" Waktu itu akhirnya saya membuat 3 sinopsis dengan 1 sinopsis 1 halaman. Akhirnya saya kirim via WA ke teman saya. Selang 1 minggu saya dihubungi teman saya bahwa Pak Haji Deddy Miswar suka sama salah satu sinopsis saya. Dan saya diminta untuk ke Jakarta ketemu sama beliaunya. Akhirnya diatur waktu dan segala macam. Saya datang ke kantornya Deddy Miswar. Itu bukan pertama kalinya saya ketemu dengan Deddy Miswar. Saya sudah beberapa kali ketemu dan ini pertemuan yang ke-4 waktu itu. Terus Deddy Miswar menceritakan bahwa sinopsis saya yang dia suka itu tertarik untuk dia beli. Awalnya saya ditawarin untuk, "Kamu mau nggak menulis skenario sekalian?" Jadi ceritanya tentang drama keluarga waktu itu. Waktu itu saya coba deh, saya tulis scene plotnya. Jadi teman-teman kalau menulis skenario itu ada istilahnya menulis scene plot. Scene plot itu hanya
outline kecil, urutan adegan. Jadi belum sampai detail dialognya belum ada, deskripsi itu juga belum detail. Tapi intinya singkat cerita, simplon saya mungkin bagi mereka kurang menarik karena PhD di Liswa itu punya tim penulisan. Singkat cerita hanya sinopsis saya yang dibeli oleh mereka. Dengan nanti di grafik itu tetap ide cerita yang ditulis adalah nama saya. Jadi teman-teman nggak usah perlu nulis cerpen, sinopsis saja bisa dibeli karena itu IP. IP itu adalah apa ya? Hasil karya kalian gitu. Jadi IP Anda itu bisa kamu tawarkan di banyak pihak. Jadi hanya dari sinopsis Anda bisa jual itu. Dan kalau ngomongin angkanya itu cukup fantastis. Dari sinopsis itu saya bisa dapat MacBook Pro saya terbaru. Waktu itu 2020-an, jadi 20 juta. Tangan. Itu hanya dari sinopsis 1 lembar. Itu kan kalau dibilang beruntung ya beruntung. Kalau tapi kan karena saya punya kenalan, nah akhirnya penting untuk teman-teman berjejaring. Penting untuk teman-teman membranding diri teman-teman bahwa siapa diri Anda gitu. Jadi di sosial media tidak hanya mengupload